Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Hujan nggak? Di sini hari ini tidak hujan ya, mungkin belum ya. Pagi-pagi tadi cuacanya cerah dan sampai siang ini walaupun tidak panas terik gitu, tapi lumayan hangat. Dan sampai sekarang belum hujan. Ini udah entah jam 1 atau setengah 2 ini ya. Nah, tapi di video kali ini saya tidak membahas hujan ya. Saya mau menggemburkan tanah, media tanam yang untuk mawar ya, karena mawar itu sangat tidak suka media tanam yang padat ya. Dan ini mawar yang kemarin sempat saya videonya yang dia basal breaknya tumbuh bersama saker ya, yang di sini sebelah saker 2, yang di sini 2 basal breaknya, dan ini udah sebesar ini tuh. Happy Piano, bunganya merah pink. Nih saya perlihatkan nih, sampai doyong ini, sampai tuh cantik. Dan ini sedikit wangi sepertinya, sedikit wangi, tapi tidak sewangi Abraham Darby. Ini Abraham Darby kurang, kondisinya lagi kurang bagus, jadi bunganya kurang bagus. Sampai ya ampun, panjang sekali sampai doyong, sampai saya ikat ini pakai acir tetap aja doyong. Oke, lanjut ke pembahasan utamanya ya. Nah, di musim hujan ini kan hampir tiap hari ini udah mulai hujan ya. Kalau media tanamnya terkena air hujan terus menerus ya, hampir tiap hari, ini lama-lama akan jadi padat nih. Dan ini awalnya ini penuh seginilah ya, nggak sampai lubar juga ya, hampir penuh lah gitu ya. Kalau terlalu penuh nanti kita nyiram juga repot, dia akan nyiprat gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus gemburkan seperti ini nih kalau musim hujan ya. Kita harus sering-sering ya, jangan terlalu sering juga lah, capek ya. Mungkin boleh sebulan sekali lakukan penggemburan seperti ini ya, supaya dia tidak terlalu padat. Tuh lihat, ini media tanamnya saya hanya menggunakan tanah sedikit, mungkin kalau sekam mentahnya 1, komposnya 1, tanahnya 1/4 gitu mungkin ya. Dan tanahnya itu biasanya saya sudah jadi satu sama kompos, karena saya kalau mengompos sampah dapur itu sudah saya kasih tanah ya, tanah bekas itu saya campurkan aja di karung pengomposan gitu. Nah, udah tidak cari tanah lagi, sudah termasuk di kompos gitu tanahnya. Nah, seperti ini supaya dia si akarnya itu gampang bernapas lah ya ceritanya. Ini juga si Juliet. Nah, kalau si Juliet ini memang saya letakkan di teras karena dia lagi bagus mekar tuh, biar dia tidak terkena air hujan dan tidak cepat busuk atau rontok ya, karena saya masih ingin menikmati bunganya, jadi saya simpan di tempat yang tidak terkena hujan. Oke, seperti ini. Dan mawar saya itu banyak teman-teman, saya pecinta mawar. Dan apalagi kalau saya mengganti media tanam sampai 2-3 hari ya baru selesai, karena saya bertahap aja. Kalau sekiranya saya udah capek atau ada kerjaan lain, saya tinggal. Ini kan hanya hobi ya, jadi tidak terlalu penting. Kalau saya sempat ya saya kerjakan, kalau enggak ya tinggal gitu tuh. Dan ini juga udah padat, Red Eden. Nah, ini malah hampir tinggal sedikit nih, udah kempos, udah gembos gitu ya si media tanamnya.
Dan kalau mau mupuk pakai NPK gitu tidak usah dikocor ya, cukup disimpan aja di pinggiran pot gitu biar dia slow release ya, tidak langsung hilang terbawa terbawa air hujan. Kalau dikocor ya cepet hilang gitu ya, kan tiap hari hujan ya, hampir tiap hari hujan. Alhamdulillah hari ini tidak hujan, jadi saya bisa puas main tanah. Nah, seperti ini. Lanjut, ini di sini ada si Abraham Darby. Ini dulu waktu masih kecil, masih baru beli itu saya tanam di pot, dan saya media tanamnya tuh saya banyakin tanah ya, dan ternyata tanahnya itu kan saya ambil dari kebun ya. Ternyata si mawar nih kenapa nih kok nggak sehat-sehat gitu, kayak kuntet gitu loh, stunting gitu ya. Ternyata setelah saya bongkar kan media tanamnya kan hanya tanah ya sedikit lah, sekam juga. Itu ternyata ada banyak uretnya. Dulu belum sempat saya main YouTube ya, jadi saya tidak di-share di YouTube ini. Saya bertanam-tanam gini sudah hampir 5 tahun, dan baru main YouTube ini kira-kira baru 5 bulan lah yang aktif gitu ya. Jadi apa yang saya share di sini ini sesuai pengalaman saya pribadi langsung ya, bukan katanya atau bukan hanya asal upload gitu ya. Ini semua yang saya bagikan itu adalah pengalaman pribadi begitu ya. Kalau bukan pengalaman saya tidak berani membagikan ya, takutnya tidak sesuai atau tidak bermanfaat gitu. Nah, seperti itu. Dan untuk mawar ini benar-benar ya harusnya jangan memakai tanah. Harusnya kalau saya juga dulu pakai tanah, pernah pakai campuran yang ini itu pernah. Tapi yang paling cocok setelah saya tanya-tanya ke petani mawar, konsultasi begitu ya, mereka tuh hanya memakai sekam padi mentah sama kotoran sapi gitu ya, pupuk kandang lah ya, pupuk kandang aja seperti itu, dicampur sama sekam, lalu didiamkan dulu selama 1 bulan baru bisa dipakai. Itu yang saya pelajari dan saya praktekkan, benar memang cocoknya itu. Soalnya saya pernah berbagai macam media tanam sudah saya coba, yang paling cocok tuh yang ini, seperti itu. Jadi ini untuk yang untuk di kawasan atau di dataran tinggi ya. Kalau mungkin di dataran rendah bisa ditambahkan tanah ya, biar tidak cepat kering ya. Kalau di dataran rendah kan cenderung panas ya. Nah, ini harus tambahkan tanah. Harusnya nih memang nggak usah pakai tanah kalau di dataran tinggi, cuman saya repot kalau pas musim kemarau. Musim kemarau biarpun kalau nggak pakai tanah tuh, biarpun disiram tiap hari tuh siang tuh udah layu, udah panas gitu ya. Cuaca panas, apalagi yang musim kemarau kemarin ini sangat panas, dan itu merepotkan sekali kalau harus pagi sore disiram gitu. Kemarin saja saya siramnya pagi aja ya, pagi aja, sore tidak, karena kalau pagi sore sangat boros air dan juga terlalu habis nanti waktunya untuk ngurusin tanaman gitu ya. Nah, makanya saya tambahkan kompos dan tanah ya,
kompos yang sudah bertanah gitu. Ini untuk menghindari kekurangan air waktu di musim kemarau seperti itu. Kadang-kadang air saya di musim kemarau itu airnya tuh agak sulit gitu, jadi harus hemat-hemat air juga. Jadi makanya saya tambahkan tanah kompos seperti itu, biar tidak terlalu menguras tenaga ya. Soalnya juga sayang juga ya kalau udah beli nggak dirawat gitu, atau nanti tiba-tiba mati kalau nggak sesuai sama kesibukan kita lah ya. Memang harus punya waktu khusus ya, kita punya tanaman hias tuh tidak mau diabaikan juga dia si tanaman. Dan kalau boleh saya sarankan, kalau beli tanaman mawar itu belilah sama media tanamnya ya. Kalau mungkin di tempat kalian itu di dataran tinggi, itu beli aja penjual mawar atau dari petani mawar yang sekitar rumah kalian aja atau di kota kalian gitu ya. Seperti saya ini, saya di Bandung, saya beli di reseller atau petani mawar yang ada di Bandung. Jadi saya belinya bersama media tanamnya ya, tidak yang dicabut gitu, disisakan sedikit, itu tidak. Saya awal-awalnya begitu, terus saya sekarang sudah tidak beli yang seperti itu. Saya belinya bersama media tanamnya. Dan kita bisa pelajari juga ya, media tanam apa sih yang petani mawar pakai. Kok biasanya di petani mawar itu subur-subur sekali kan, si bunganya tuh bagus-bagus, cantik-cantik gitu. Nah, kita sesuaikan aja. Kalau mungkin di sini ya memang sekamnya media tanamnya itu hanya sekam sama kotoran hewan aja itu. Nah, kita sesuaikan aja seperti itu. Jangan mengira-ngira, itulah kita udah lihat aja yang sudah ada buktinya. Atau kalau kalian mau tanya-tanya itu langsung ke petani mawar ya. Makanya saya sarankan untuk beli di reseller atau di petani mawar langsung, jangan di toko-toko bunga gitu ya. Kalau saya sarankan, soalnya kita kan bisa konsultasi ya, bisa tanya-tanya langsung ke petani mawarnya, apa nih, kenapa ini kok mawar aku begini. Nah, kita bisa langsung tanya dan insya Allah dijawab dengan apa adanya. Biasanya kan gitu, biar tanaman kita juga bagus, sehat, dan tidak sia-sia membeli mawar. Jadi kita harus tahu nih apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk mawar kita, seperti itu. Apalagi ya yang mau disampaikan, sepertinya itu aja cukup ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu penggemburan. Masih banyak yang belum digemburkan, sebagian sudah. Ini tadi siang, tadi jam siang lah sudah. Terus ini tinggal sedikit lagi, saya akan lanjut menggemburkan. Videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembuatan media tanam untuk mawar. Oh ya, mohon maaf ya, ini saya memang belum sempat membuat video untuk media tanam mawar ya, karena memang saya itu belum butuh dan belum sempat gitu. Kalau sebenarnya sih kalau butuh sih butuh ya, cuman memang belum sempat aja. Dan saya kalau membuat video tidak memaksakan diri ya. Kalau memang saya hari ini waktunya menggemburkan seperti ini ya, saya videokan. Kalau hari ini saya waktunya mupuk stroberi gitu, saya videokan. Jadi tidak ya yang divideokan itu adalah yang memang saya sedang kerjakan gitu, tidak
bukan yang tidak saya lagi ingin kerjakan, ya memang sudah jadwalnya gitulah. Jadi saya videokan seperti itu, saya bagikan sesuai pengalaman aja seperti itu. Nah, apalagi saya itu suka gini, jadi kalau sudah selesai videonya itu saya suka lupa, apalagi oh iya ini tadi belum dibilangin ya gitu. Oh ya, ini satu lagi, sebaiknya nanti kalau tanam mawar, kalau kalian punya lahan lumayan ada ya, lebih bagusnya itu di tanah loh teman-teman. Kalau di tanah itu tidak usah dipupuk, dia subur sendiri nih. Seperti ini si mangkar, ini tadinya hampir bersamaan loh belinya sama yang lain itu, dan ini ditanam di tanah tuh, lihat aja tuh, sangat subur. Dan ini minim banget perawatan, minim penyakitan. Ini juga ini yang di pot besar nih tuh, batangnya udah saya setek juga nih. Berapa ada yang minta juga saya kasih setekan mawar, ya pengen nyoba nyetek, oke silakan. Tuh besar. Jadi kalau boleh saya sarankan, kalau kalian punya tempat untuk menanam mawar itu sebaiknya di tanah saja. Halo Mas Rojul, sudah pulang sekolah. Oke lah, segitu dulu ya. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum. Ini mau dimatiin dulu sob. Mau ngomong apa? Nih, titik. Anakku suka bercanda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.